نعيش وآخر الحكايات حكايتي معك خلاص حبيت وأنا اتحبيت وعايشة معك كأني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bisa berkumpul di kelas kita ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Silakan Diki. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama. Doa mulai. Baiklah sekretaris Ria, siapa yang masuk hari ini? Ada semua Pak. Alhamdulillah ada semua ya Ria. Semoga tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai materi, tidak lupa kita foto kita ya. Masih ingat ya? Kalau Bapak bilang saya cinta bahasa Indonesia, kalian jawab. Baik. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Sekali lagi. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Bukan terima kasih, semoga betul-betul cinta ya sama bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum masuk materi lagi kita konsentrasi dulu ya, biar lebih fokus belajar ya. Oke, jelas, silakan siapkan tangannya, telapak tangannya. Kita tepuk tangan pagi, siang dan malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Sekali lagi ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Alhamdulillah ya, masih konsentrasi walaupun cuaca udah mulai panas, sudah siang ya, tetap konsentrasi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah anak, sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Baiklah, teks tanggapan ya. Ada apa aja itu? Yang pertama, pengertian teks kedua, ada fungsi teks yang ketiga, ada tujuan teks dan terakhir ada model teks masih ingat apa itu teks tanggapan? Siapa silakan? Saya Pak. Oke, baiklah Jika, silakan Jika, apa itu teks tanggapan? Pengertian teks tanggapan adalah merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik dan pujian tentang berbagai hal, bisa peristiwa, fenomena alam, ucapan atau perbuatan seseorang. Betul ya, teks tanggapan itu teks yang berupa pendapat ya, bisa kritik atau pujian ya. Materi kita itu menyimpulkan informasi isi teks tanggapan ya. Intinya kita di sini belajar tentang menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Nih, kompetensi dasar kita ya. Bisa disimak ya, 4.7 yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, bisa kondisi sosial dan atau beragam budaya yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasar kita ya. Lanjut kita ke indikator pencapaian
menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis serta bukti pendukung. Dan kedua, kita merangkum informasi tentang teks dan jadi ada dua ini kata saya, ada menanggapi isi dan merangkum. Lanjut, tujuan pembelajar kita ada dua bersama kalian. Yang pertama menanggapi informasi dan kedua merangkum informasi. Materi kita ini yaitu menyimpulkan materi kita ini menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Baiklah anak, di sini kira-kira siapa yang tahu apa itu menyimpulkan? Saya, Pak. Nah, Devi silakan. Menyimpulkan adalah memberikan pendapat ahli, Pak. Menurut Devi, menyimpulkan adalah memberikan pendapat Ada lagi? Saya, Pak. Silakan Suci. Menyimpulkan adalah memberikan uraian dari yang telah kita tanggapi, Pak. Nah, menurut Suci, menyimpulkan itu memberikan uraian dari yang telah kita tanggapi ya. Ada memberikan pendapat, ada juga yang memberikan uraian. Baiklah, pertanyaan untuk di tahap 1 ini. Bertanya, Pak. Jadi mau bertanya di tahap 1 ini, silakan deh. Apa yang dimaksud dengan membaca intensif? Nih, Nana, teman kalian ini bertanya tentang apa itu membaca intensif. Siapa yang tahu apa itu membaca intensif? Saya, Pak. Silakan Mbak Ima. Membaca intensif adalah membaca dengan bersungguh-sungguh. Membaca intensif Mbak Ima itu membaca dengan sungguh-sungguh. Selain dari Ima ada lagi? Silakan itu. Membaca intensif adalah membaca secara keseluruhan, Pak. Menurut Tiko, membaca intensif adalah membaca secara keseluruhan. Nah, benar kata Rohimah sama Niko tadi, membaca dengan sungguh-sungguh. Ya. Sama kata Niko tadi apa? Membaca secara keseluruhan. Yang itu membaca intensif. Ini tahap kedua ya. Tahap kedua yaitu kita mengidentifikasi informasi isi teks tanggapan. Di sini kita menyiapkan sebuah 5 pertanyaan ya. Bisa dibaca pertanyaan pertama apa itu? Saya, Pak. Silakan Eka. 1. Tentukan karya apa yang akan ditanggapi. Nah, jadi di sini kita tentukan apa yang akan kita tanggapi. Apakah semua karya? Nah, ya. Membaca teks tanggapan tersebut secara intens. Apa intensif tadi? Membaca dengan sungguh-sungguh secara keseluruhan. Nah, setelah kita membaca teks tanggapan tersebut dengan intensif, baru kita identifikasi. Bagaimana cara identifikasinya? Yaitu membuat 5 pertanyaan dari teks tanggapan tersebut. Dan terakhir, apabila kita sudah membuat identifikasi, maka dengan mudah kita akan membuat kesimpulan. Buat kelompok. Kesimpulannya, karena kelompok duit sehat. 3 tahap 2-nya sudah benar belum membaca? Bagaimana? Belum tepat ya jawaban. Ini Bapak udah cek kalian rata-rata untuk jawaban di tahap 2 ya, yang identifikasi tadi 5 pertanyaan. Di pertanyaan nomor 3, siapa yang menanggapi? Jawaban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Maika Karima sebagai moderator. Saya Ferdiana Pertiwi.
dalam lukisan yang berjudul Pedagang Asongan pada tahun 1988 ini, Hadi mengungkapkan sebuah satire simbolis tentang kecemasan anak jalanan. Anak-anak pedagang asongan berlari terdiri-diri dikejar suatu semacam bola api yang bersinar terang. Di belakangnya menyusul sepotong wajah petugas keamanan dengan senjata yang muncul keajukan. Penanda visual dari gerak semua figur mengungkap realitas kecemasan. Ya, tulisan sendiri itu ya. Sedangkan bola api memberi dimensi simbolik pada kecemasan. Suasana itu didukung dengan setting. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bapak cek dulu, Bapak kasih penilaian. Cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Kenapa? Di sini Bapak baca dari kelompok 5 membuat kesimpulannya lebih lengkap. Ya. Belajar tentang tahapan-tahapan menyimpulkan. Ada berapa? Nah, apa silakan? Boleh, silakan. Yang pertama apa? Baiklah, saya ya. Pertama membaca secara intensif. Kedua, benar. Setelah kita baca, kita identifikasi. Dan langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Itu ya, belajar kita. Kita bisa menyimpulkan satu teks tanggapan dengan teratur dan terarah, Pak. Nah, berarti seperti tadi kita bisa memberikan kesimpulan secara teratur dan terarah. Gimana anak-anak? Ya, 93. Jadi tugas kalian yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan dari novel berjudul Student Hijau karya Marco Kontodiglomo, ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang pengertian, minggu ini kita belajar menyimpulkan. Berarti minggu depan kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, ya. Jadi anak-anak, untuk itu nanti kalian boleh mencari referensi ya untuk tugasnya ya. Bisa kalian cari di internet ataupun di perpustakaan. Bagaimana? Mungkin cukup ini. Ada pertanyaan? Untuk ketua kelas, silakan untuk mengajar teman-temannya bersiap untuk pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karena Bapak rasa untuk materi ini cukup sampai di